Selamat siang kawan pajak, kembali lagi di podcast Ngapak 521 Ngerti Pajak. Perkenalkan saya Uji dan telah hadir pada podcast kali ini yaitu Kepala KPP Pratama Purwokerto Bapak Raden Agus Setiawan. Selamat datang dan selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Uji. Baik, apa kabar Bapak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Mbak Uji? Alhamdulillah sehat juga Bapak. Sebelumnya terima kasih sekali nih Bapak telah menyempatkan waktu untuk hadir di podcast Ngapak episode kali ini. Eh, Baik Pak, pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai inovasi Pak. Jadi DJP dan KPP tentunya melakukan perbaikan terus-menerus ya Pak, baik terkait proses bisnis maupun terkait layanan terhadap wajib pajak. Nah, salah satu perbaikannya itu yaitu dengan melakukan inovasi-inovasi. Nah, inovasi-inovasi ini tentunya bermanfaat sekali baik untuk DJP sendiri maupun untuk wajib pajak. Nah, untuk KPP Pratama Purwokerto sendiri, Pak, inovasi-inovasi apa saja yang mungkin sudah dan sedang dilaksanakan, Pak? Ya, sejalan dengan reformasi birokrasi yang jilid 3 ya di Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Purwokerto itu mengikuti eh, perkembangan dan tuntutan di mana kita harus bisa meningkatkan pelayanan kepada stakeholder kita khususnya wajib pajak ya agar pelayanan kita menjadi lebih baik bahkan semakin semakin baik gitu ya. Apalagi setelah adanya pandemi COVID-19 ya mau nggak mau kita dihadapkan dengan tantangan bagaimana walaupun di masa pandemi manakala kita sangat dibatasi untuk bisa bertatap muka dengan wajib pajak ya, tapi kita tetap harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, jadi tuntutannya adalah kita harus melakukan inovasi dalam pelayanan. Nah, terkait dengan hal tersebut, inovasi yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Purwokerto itu adalah menyelenggarakan layanan online ya, yang kita miliki itu adalah layanan online melalui WhatsApp yang kita beri nama Kraca, konsultasi karo kanca gitu ya. Layanan ini memudahkan wajib pajak ya, sehingga wajib pajak untuk pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya dalam beberapa layanan tidak perlu datang langsung ke kantor pajak, jadi bisa memanfaatkan layanan ini untuk berkonsultasi atau ingin menanyakan prosedur, persyaratan maupun ingin mengecek ya permohonannya sudah sampai proses tahap apa gitu ya. Dan juga wajib pajak bisa memanfaatkan layanan email ya. Baik, selain inovasi terkait layanan berupa Kraca dan email tadi, kira-kira ada inovasi apa lagi Pak yang dilakukan di KPP Pratama Purwokerto ini? Selain pelayanan tadi kita juga memberikan edukasi dan sosialisasi secara online ya, secara online. Kita juga punya layanan medsos ya, Instagram, terus Facebook, kemudian uh, apa dan Twitter ya, Twitter. Nah di situ kita sebarkan informasi tentang informasi-informasi terbaru terkait update ya, apakah update peraturan perpajakan terbaru atau ada informasi-informasi penting terkait pemenuhan hak dan kewajiban wajib pajak yang harus diketahui oleh wajib pajak. Nah, terkait dengan yang sosialisasi atau edukasi itu karena di masa pandemi ini kan tatap muka sangat kita batasi. Nah, kita sudah rutin lakukan secara daring ya, secara online melalui Zoom meeting. Nah, sehingga itu juga tidak ada alasan informasi tidak bisa kita sebarkan secara masif
ke stakeholder kita atau ke wajib pajak kita gitu ya. Baik Pak, jadi ada Instagram, ada Twitter, ada Facebook. Jadi segala informasi terupdate atau terkini tentang perpajakan sebenarnya sudah disampaikan ke wajib pajak ya Pak. Dan kalau misalnya masih ada hal yang belum jelas, wajib pajak bisa memanfaatkan Keraca. Dan juga untuk sosialisasi via Zoom juga sudah beberapa kali dilaksanakan ya Pak. Sudah rutin dilaksanakan. Dan kita juga gencar menyebarkan informasi atau pengumuman atau himbauan melalui SMS blast ya, WA blast gitu ya. Juga email. Email apalagi kemarin yang ada program PPS ya, program pengungkapan sukarela kan. Itu secara masif baik kantor pusat kita maupun KPP sendiri itu menyebarkan informasinya, mengimbau wajib pajak untuk ikut PPS ya melalui WA blast maupun SMS blast termasuk email blast gitu. Baik, tapi ada satu inovasi yang sepertinya ini menarik sekali Pak, jarang dilakukan oleh KPP lain. Ya betul. KPP Purwokerto memang punya inovasi yang unik ya, yang tidak semua KPP miliki ya. Kita sejalan dengan instruksi dari Bu Menteri Keuangan ya, bahwa tidak boleh ada barang milik negara yang atau aset milik negara yang nganggur ya. Contohnya seperti gedung ya, gedung itu tidak boleh terbengkalai, jadi itu harus termanfaatkan. Kebetulan kita punya gedung ex kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan yang berlokasi di Jalan Gerilya. Nah, semula gedung ini hanya termanfaatkan untuk ruang arsip, tapi ruangannya kan masih banyak. Nah, ini mulai kita manfaatkan sehingga bisa menghasilkan penerimaan negara bukan pajak. Jadi kita bukan hanya sekedar memungut pajak, tapi kita bisa juga mengumpulkan penerimaan negara bukan pajak ya dari pemanfaatan BMN berupa gedung ini ya, berupa nanti sewa oleh rekanan. Nah, dalam hal ini kita punya inovasi, kita manfaatkan gedung XPBB di Gerilya ini kita buat kafe pajak. Juga di situ kita bikin ada gerai UMKM dan ruangan podcast yang sedang kita gunakan pada saat ini. Jadi ruangan podcast ini bukan hanya untuk KPP sendiri, tapi bisa dimanfaatkan oleh siapa saja masyarakat ya, dengan biaya sewa sangat murah ya, sangat terjangkau. Demikian juga kafe itu kita sewakan untuk dikelola oleh pelaku UMKM. Nah, itu juga dengan sangat murah. Dan ruangan kafe itu juga sekaligus dimanfaatkan untuk ruang pertemuan. Nah, jadi kafe pajak ini sangat berbeda dengan kafe-kafe pada umumnya ya Pak. Betul. Jadi ada ruangan podcast yang dapat disewakan kepada masyarakat umum. Ada juga pojok UMKM ya Pak. Di situ mewadahi pelaku-pelaku UMKM yang ingin mempromosikan atau memasarkan hasil produknya ya. Dan khusus untuk pojok atau gerai UMKM itu kita sediakan gratis ini ya. Jadi silahkan kepada para pelaku UMKM ya yang ingin memasarkan hasil produksinya melalui kafe pajak ini. Nanti bekerja sama dengan pengelola kafe untuk pembayarannya. Jadi di situ produknya disediakan, ada yang beli nanti bayarnya lewat kafe gitu. Baik, jadi cukup produknya aja ya Pak, menitipkan produknya gitu. Dan juga untuk ruangan kafe pajak ini juga dapat disewa oleh umum ya Pak. Kalau misalnya untuk pertemuan, ada untuk rapat bisa ya Pak ya? Rapat, arisan, ulang tahun gitu kan. Boleh. Ini space-nya cukup luas, bisa menampung sekitar ya 50-60 orang masih bisa. Nah, rencananya juga nanti ke depannya akan kita tambah ruang pertemuan yang bisa dimanfaatkan untuk pertemuan yang bisa disewakan. Itu kita masih punya aula yang akan kita manfaatkan ya untuk disewakan umum. Baik, jadi untuk kegiatan sewa ataupun
titip produk UMKM tadi cukup menghubungi dengan pengelola yang Ada, standby di kafe iya, pajak ya Pak ya. itu ada yang pengelola namanya titipkue.com ya. Oh, titipkue.com. Iya, melalui titipkue.com nanti tinggal menitipkan gitu kan. Baik. Gitu. Lalu untuk KPP sendiri sudah memanfaatkan kafe pajak ini untuk apa saja ini Pak? Wah, ini kita udah lumayan intens ya, beberapa sosialisasi, terus termasuk juga kita kemarin itu melakukan kegiatan CSR kita ya, Building Development Services ya. Waktu itu temanya adalah foto digital. Iya. Waktu Foto itu kan produk ya Pak. foto produk ya, foto produk. Pelatihan. Pelatihan foto produk. Di situ kemarin tuh jargonnya apik, fotonya apik, omsetnya ciamik. ciamik. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya juga termasuk juga rapat-rapat internal kita ya, rapat-rapat internal kita terbatas yang di situ memang tidak bersifat rahasia. Iya. Bisa kita lakukan di sini, dan juga nanti kita bahkan ada kayak kegiatan-kegiatan rapat terbatas, raportas gitu. Terus juga ini udah dimanfaatkan nih sama ada teman-teman komunitas arisan MLM gitu. Ada Sudah ya Pak ya. ya, yang memang pelaku UMKM ya. Dan di halaman juga itu nanti kedepannya akan bisa dimanfaatkan untuk food corner Untuk halaman depannya ya, kan halaman masih depan luas masih ya luas Pak ya. gitu ya. Jadi Dan di sudah atasnya bisa mungkin dikembangkan untuk fasilitas olahraga ya, olahraga Iya. nantinya. gym center ya. Oh. Baik, Rencananya. jadi gym mungkin Iya. ke bawah ngafe gitu ya Iya, Pak ya. gitu. Jadi sudah banyak sebenarnya kegiatan Salon yang juga rencananya, salon salon. khusus untuk wanita mungkin yang memang di Purwokerto ini masih sangat terbatas ya. Ya, diharapkan di sini kita bisa lebih dekat lagi dengan pelaku UMKM. Jadi teman-teman pelaku UMKM itu bisa terfasilitasi ya. Di sini nanti kedepannya kita akan bekerja sama dengan rumah BUMN ya, terus kemudian OJK maupun kedepannya BI ya, rencananya mau akan kita dekati juga, sehingga di sini bisa menjadi hub ya, jadi penghubung gitu bagi teman-teman pelaku UMKM. Nah, mungkin di sini bisa ada sekretariat yang bisa dimanfaatkan untuk UMKM ya, di sini yang bisa menjadi sumber informasi gitu. Termasuk juga di sini nanti akan kita manfaatkan menjadi sekretariat bersama Kemenq 1 ya, Kemenq 1, untuk jadi bukan hanya kantor pajak Pratama, tapi juga nanti kantor pelayanan perbendaharaan negara ya, KPPN, kantor pelayanan kekayaan dan lelang negara KPKNL, dan juga kantor pelayanan bea dan cukai. Nantinya akan memanfaatkan salah satu ruangan di sini untuk menjadi sekretariat bersama yang kedepannya untuk CSR Kemenq 1 untuk membina UMKM. Jadi kita nanti juga otomatis berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait tersebut ya, ya udah pasti juga dengan Dinas Koperasi dan UMKM ya, sehingga pelaku UMKM di Banyumas ini akan merasa bahwa Kemenq ya, terutama pajak itu bukan hanya sekedar mengejar-ngejar untuk bayar pajak ya, Pak, ya. Tapi sebelum teman-teman itu memang sudah punya penghasilan yang harus dikenakan pajaknya, kita bantu mereka untuk naik kelas ya, meningkatkan usahanya ya, yang semula mungkin mikro bisa meningkat menjadi kecil, menengah gitu kan. Dan bahkan kalau ingin ekspor gitu ya, nanti teman-teman Bea Cukai itu siap membantu masalah pelatihan untuk kepabeanannya, sehingga bisa melakukan ekspor. Termasuk juga kalau pengen masuk ke bursa seperti yang dibina oleh BI, itu juga kita di situ mungkin bisa membantu dari sisi yang bisa kita bantu.
Baik, jadi kafe pajak ini selain untuk mungkin wajib pajak, KPP Pratama Purwokerto nantinya juga sebagai jembatan ya Pak antara Kemenku yang di dalamnya ada beberapa kantor ya Pak dengan para wajib pajak ataupun masyarakat di wilayah pelaku UMKM Purwokerto ini Pak. dan yang pihak-pihak yang terkait dengan pembinaan UMKM itu sendiri. UMKM. Baik kawan pajak, demikian perbincangan kita pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih Bapak Raden atas informasi-informasi yang sangat bermanfaat untuk kita semua, dan semoga Bapak nantinya bisa hadir kembali Pak di podcast Ngapak 521 ini di episode selanjutnya. Dan tidak lupa kami ingatkan kepada kawan pajak yang ingin memanfaatkan kafe pajak ini, silahkan hubungi pengelola kafe pajak yang standby di kafe pajak. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe akun YouTube KPP Pratama Purwokerto dan follow Instagram KPP Pratama Purwokerto di @pajakpurwokerto. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Ngapak 521 selanjutnya.